semua sehat-sehat Katu akan memulai katu ibadat sekolah minggu dan katu akan memuji Tuhan dengan lagu yang pertama yang berjudul Anak Sekolah Minggu. Matahari bersinar terang. Semua bangun berdiri, kata menyanyi sambil tepuk tangan dengan semangat. Sekolah minggu, kita akan masuk dalam doa pembuka. Untuk itu silakan semuanya duduk. Kita mau berdoa, semua lipat tangan, siapkan hati. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu Engkau memberkati kami, guru-guru sekolah minggu, dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan mau memberkati sehingga ibadah online kami dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menuntun kami. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik adik-adik, kita memuji Tuhan satu kali lagi dengan pujian yang berjudul Ada Pertemuan di Udara. Semua duduk manis-manis karena kata akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Debbie. Sebelum itu kata memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul Ku Ingin Dengar Cerita.
Baik, shalom adik-adik. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan sedikit dari sabda kebenaran Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami hingga kami boleh ada sampai dengan saat ini. Saat ini kami akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati kami, biarlah apa yang kami dengar kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa dan harap kami Tuhan, mengampuni setiap dosa salah kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, firman Tuhan terambil dalam Keluaran 18 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 27. Pengangkatan hakim-hakim. Keesokan harinya, duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu. Dan bangsa itu berdiri di depan Musa dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, "Apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang?" Kata Musa kepada mertuanya itu, "Sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain. Lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah." Tetapi mertua Musa menjawab, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataan aku, akan memberikan nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengajaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa itu, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya." Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi, dan ia pulang ke negerinya. Tema kita pada hari ini itu adalah belajar peduli dan bertanggung jawab. Dari cerita yang sudah kakak bacakan tadi, ada percakapan antara Yitro dan Musa. Nah, Yitro ini adalah mertua Musa. Dia datang dari tanah Midian, dia datang untuk mengunjungi Musa. Dia datang juga dengan anak-anak dan istri Musa yang namanya Sipora. Nah, dari cerita tadi, Yitro itu peduli dengan Musa. Pada ayatnya yang ke-13, Musa duduk dan mengadili bangsa Israel.
dari pagi sampai sore. Nah, ketika Yitro mertua Musa itu lihat, dia tanya, Musa ini buat apa? Kenapa dia sampai duduk di depan bangsa Israel dari pagi sampai sore? Nah, Musa ini jawab, kalau bangsa Israel datang untuk tanya kepada Musa tentang petunjuk Allah, minta Musa jadi hakim atas bangsa Israel dan adili setiap perkara atau masalah yang dihadapi bangsa Israel. Musa juga kasih tahu tentang ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Tapi Yitro ini bilang begini, yang Musa buat itu tidak baik. Kenapa? Karena Musa pasti capek. Bukan hanya Musa, tetapi bangsa Israel juga pasti capek karena sudah tunggu dari pagi sampai sore. Nah, Yitro bilang ini pekerjaan yang Musa jalani terlalu berat. Jadi tidak bisa kalau Musa itu lakukan sendiri. Nah, di sini kita lihat kalau Yitro itu memperhatikan pekerjaan Musa dan dia peduli. Nah, dari Yitro kita belajar untuk peduli terhadap masalah orang lain. Belajar peduli dan mau untuk memberi saran yang benar sesuai dengan firman Tuhan pada orang yang punya masalah. Nah, Yitro ini bukan hanya peduli, tapi dia juga kasih Musa beberapa nasihat. Nah, ketong tadi sudah baca dalam Alkitab, ada beberapa nasihat yang Yitro kasih kepada Musa. Yang pertama itu, Yitro bilang kalau pekerjaan Musa itu terlalu berat, kalau dia kerja seorang diri, itu ada di ayatnya yang ke-18. Terus yang kedua, menjadi wakil bangsa Israel di hadapan Allah dan hadapkan perkara-perkara mereka pada Allah. Itu pada ayatnya yang ke-19. Dan nasihat yang ketiga, mengajarkan ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan dan memberitahukan pada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Itu ada di ayatnya yang ke-20. Dan nasihat yang keempat, tempatkanlah setiap pemimpin di antara bangsa-bangsa. Itu ada di ayatnya yang ke-21. Nah, dari Yitro, mertua Musa, kita belajar untuk peduli pada orang lain, pada masalah orang lain, peduli dan berani untuk memberi nasihat yang benar. Apalagi peduli pada hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan dan melayani di rumah Tuhan. Nah, tadi kan kita sudah belajar peduli. Sekarang kita belajar tentang tanggung jawab. Nah, kita belajar bertanggung jawab dari Musa. Saat Musa mendengar nasihat dari Yitro, dia tidak masa bodoh. Dia mau mendengar, taat, dan mau melakukan nasihat yang diberikan oleh Yitro mertuanya. Nah, yang kita bisa pelajari dari Musa itu yang pertama, mau mendengar nasihat orang lain. Nah, kalau ada orang yang kasih nasihat, sebagai anak-anak Tuhan kita harus dengar. Nah, kalau ada orang bilang begini, melawan orang tua itu dosa. Nah, kita harus dengar dan mau untuk melakukannya. Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang suka melawan orang tua, apalagi anak-anak yang suka melawan orang tua. Tuhan lebih senang anak-anak yang mau hormati orang tua. Nah, yang berikut, ini biasa dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang yang masih suka bamaki. Nah, biasanya ada orang tua yang bilang begini, jangan bamaki. Nah, bamaki itu dosa. Nah, bamaki itu Tuhan tidak suka. Nah, itu adalah nasihat yang diberikan kepada kita supaya kita lakukan. Kita dengar dan taat mau melakukannya. Terus yang berikut, nasihat supaya kita berdoa setiap hari. Nah, biasanya guru-guru sekolah minggu itu selalu bilang, kalau kita mau makan, mau tidur, mau jalan kemana, saya harus berdoa. Nah, ini berdoa itu sesuatu hal yang penting dan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang berikut, belajar untuk membaca firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini penting karena di dalam firman Tuhan ini ada begitu banyak hal yang bisa ketong pelajari, ada begitu banyak hal yang Tuhan mau bilang buat ketong. Jadi
Kita tuh bisa tahu apa maunya Tuhan lewat membaca firman Tuhan. Nah, yang kedua yang kita bisa pelajari dari Musa itu adalah taat dan bertanggung jawab. Nah, saat Musa dengar nasihat dari Yitro mertuanya, dia mau melakukan nasihat itu. Dia mau melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, adik-adik juga harus belajar taat dan melakukan nasihat yang benar dari orang tua, dari guru sekolah minggu, dari orang-orang yang lebih dewasa dengan penuh rasa tanggung jawab. Bukan karena disuruh, tapi memang itu tulus dari hatinya adik-adik semua. Nah, dari sini kita belajar untuk peduli dan belajar untuk bertanggung jawab. Mau belajar untuk peduli ada masalah orang lain seperti Yitro mertua Musa, dan belajar bertanggung jawab melakukan nasihat yang benar seperti Musa. Amin. Baik, firman Tuhan cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau mau tolong akan kami. Pada hari ini kami belajar untuk peduli dan kami belajar untuk bertanggung jawab ya Tuhan. Tuhan Yesus menyertai akan kami agar kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Ini doa dan harap kami Tuhan, mengampuni setiap dosa salah kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, shalom. Kita akan masuk ke dalam penerapan. Yang pertama untuk adik-adik kelas Indria diminta untuk mewarnai gambar yang sudah dibagikan untuk adik-adik tuh. Ini contohnya mewarnai seperti ini yang ibu sudah mewarnai. Selanjutnya untuk adik-adik pratanggung, adik-adik mengisi pekerjaan apa yang adik-adik dilakukan di rumah. Misalnya bangun pagi, adik-adik dong menyimpan tempat tidur, berdoa, sekolah, tidur siang, adik-adik buat jadwal, buat contoh kayak seperti ini. Tulis di kertas, di peraga yang sudah dibagikan untuk adik-adik tuh. Terus lanjut untuk adik-adik tanggung, hampir sama kayak adik-adik pratanggung, tulis kegiatan apa yang adik-adik dong lakukan di rumah. Sonde perlu adik-adik dong membuat jadwal, tapi adik-adik dong doakan apa yang adik-adik dong lakukan di rumah tuh. Adik-adik doakan supaya adik-adik dong bisa lebih bertanggung jawab. Dilanjutkan untuk adik-adik remaja dan adik-adik taruna. Adik-adik remaja dan adik-adik taruna tuh diminta untuk membuat satu grup WA. Di dalam itu grup WA tuh adik-adik dong ceritakan salah satu tokoh Alkitab. Misalnya tokoh Alkitab misalnya Abraham. Adik-adik dong menceritakan di grup WA, terus adik-adik dong bisa bagikan di media sosial yang lain. Sekian peraga, terima kasih. Baik adik-adik, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dan melakukan penerapan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Kau telah pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Inilah Tuhan firman yang boleh kami dengar hari ini Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan kiranya mau menyertai anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah. Tuhan jaga mereka, Tuhan sertai kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.